Teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya hadir untuk Anda untuk mengenai tentang hasil ramalan siklus kehidupan orang yang berzodiak Capricorn ya. Kita akan melihat bagaimana apa yang akan kamu jalankan dan bagaimana bentuk gambar hidup kamu supaya kamu benar-benar bisa melakukan sesuatu hal yang lebih bagus ke depannya ya. Pertama kita akan melihat dulu bagaimana keadaan kehidupan kamu, lalu diikuti dengan siklus kehidupan dan bentuk-bentuk gambaran perjalanan hidup kamu ya. Lalu kita akan melihat bagaimana kamu untuk mengabaikan atau merencanakan sebuah harapan dan tujuan yang akan kamu capai ya. Yang kelima kita akan mengetahui harapan apa yang harapan jiwa yang tersimpan dalam ataupun yang tersembunyi yang selama ini apa yang dia inginkan dalam bentuk cakra aura jiwa kamu yang sebenarnya ya. Terus yang keenam itu mengenai tentang asmara percintaan. Ya, asmara percintaan yang akan kamu hadapi itu seperti apa dan bentuk sebuah hubungan yang baik atau gimana, atau kamu bisa memberikan sebuah support supaya kedepannya bisa memberikan sebuah sisi yang baik ya. Nah, dan terakhir kita akan mengundi 3 show yang lebih terpampang ataupun lebih memiliki sebuah kesamaan ataupun lebih banyak terpengaruh dengan sebuah pengaruh yang cukup kuat dengan siklus kehidupan orang yang berzodiak Capricorn ya. Oke teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu. Tapi sebelum itu, teman-teman saya harapkan Anda bisa lebih relaksasi dan lebih fokus ya, respon dalam menanggapi sebuah hasil ramalan. Jika memang hasil ramalan ini sesuai dengan Anda, ya Anda syukuri. Tapi jika tidak sesuai, ya anggap saja dalam menanggapi hasil ramalan dengan sebuah have fun dalam meramal sesuatu ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai membuka kartu pertama ya, tapi bisa ditandai dengan lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kita akan mengambil kartu pertama ya. Kartu pertama ya, ini kalau yang saya lihat ada Queen of Pentacles ya. Ini kartu ini menunjukkan tentang sebuah rasa kepercayaan diri ya, tentang sebuah kebahagiaan ataupun sebuah potensi yang kamu capai. Jadi Queen of Pentacles ini ada sebuah berkat ataupun sebuah kemakmuran yang bakal bisa kamu capai dengan penuh kerja keras dan penuh perhatian ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu ada sebuah kekuatan, sebuah kerja keras dan sebuah hasil yang bisa kamu kembangkan dalam bentuk sebuah potensi yang kamu miliki. Jadi yang satu, kamu harus bisa lebih peduli terhadap sesama kamu ataupun peduli terhadap diri kamu sendiri dalam menggapai sebuah harapan ya. Nah, inilah adalah bentuk sebuah Queen of Pentacles yang tadinya itu sangat bagus sekali, tapi yang dia tahu bagaimana kamu cara menanggapi dan cara kamu melakukan sebuah tindakan yang baik ya. Nah, jadi sini teman-teman, dalam diri kamu itu sebenarnya bagus ya untuk kamu zodiak Capricorn. Tapi di satu sisi, kalau yang saya lihat, kamu masih belum ada sebuah kesabaran ya, ataupun sebuah titik yang bagaimana yang akan kamu sikapi. Terus yang kedua, ini kalau mengenai tentang siklus kehidupan, ada spirit of place ya. Diri kamu tuh sebenarnya ada sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu. Sebenarnya yang bagaimana akan kamu sikapi, kamu sebenarnya bisa memperjuangkan apa segala macam yang akan kamu sikapi ya. Hidup kamu sebenarnya nyaman ya dalam diri kamu ya. Cuman ya semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi kehidupan kamu. Ya, jiwa kamu sepertinya ada ya sebuah kekuatan jiwa yang benar-benar bisa kamu dambakan, ada sebuah kemampuan yang bisa kamu capai gitu. Jadi dalam diri kamu tuh seperti apa bisa kamu haturkan, bisa kamu berikan sebuah sisi yang baik ya. Nah, diri kamu itu seperti apa? Ini masih belum bisa tergambarkan dengan baik ya, karena masih mungkin ada banyak sisi yang kurang bagus yang bisa kamu sikapi. Jadi dalam diri kamu tuh seperti apa masih belum tergambarkan dengan secara lebih spesifik ya. Nah, diri kamu sebenarnya nyaman terhadap apa yang kamu kerjakan, terhadap apa yang kamu lakukan. Tapi di satu sisi mungkin ada kebanyakan keraguan-raguan karena dalam bentuk alam semesta mengatakan bahwa
kamu itu masih belum sepenuhnya untuk menggapai sebuah harapan yang baik gitu ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat ya, dalam bentuk proses dalam diri kamu ini, bentuk gambaran perjalanan hidup kamu ini, di sini kamu menginginkan sebuah kata peradilan ya. Karena kenapa? Membuat sebuah keputusan mungkin akan bisa menguntungkan kamu, tapi juga bisa melawan kamu ya. Nah, jadi terhadap lingkungan sekitar ataupun terhadap orang yang di sekitar kamu ini mungkin bisa berhubungan dengan pejabat kecil, pemerintah ya, ataupun mungkin dewan yang lainnya, penasehat ataupun profesional lainnya ya. Nah, jadi kartu ini mengatakan bahwa segala keputusan kamu bisa mengakibatkan sebuah kata denda ya. Denda, biaya, izin, ataupun ditolak ya. Nah, jadi dalam diri kamu ini yang saya lihat dengan penjelasan sebuah kata adjudication, kalau bisa kamu menyelesaikan segala sesuatunya itu mungkin jangan terlalu memberikan bahwa diri kamu itu bisa terlepas dalam sebuah masalah yang menjanjikan ya. Misalnya kamu kan bisa yang berhubungan dengan hukum, biro jasa, ataupun yang berhubungan dengan apapun yang kamu inginkan gitu. Jadi berhubungan dengan apa yang kamu mau itu semuanya tuh memiliki sebuah sisi yang kurang baik ya. Jadi dalam diri jiwa kamu itu kurang adanya sebuah keadilan gitu. Jadi dalam diri kamu tuh judication, seperti yang saya lihat gini, mungkin banyak ya yang kamu sikapi mengenai tentang keadilan, banyak mengenai tentang hukum. Jadi apa dalam diri kamu itu mungkin ya susah ya, apalagi yang berhubungan dengan kartu menantang ini ya, thief. Jadi bisa juga berhubungan dengan pencurian, penggelapan, kerugian, ataupun emosional ya. Nah, jadi kartu ini ya seperti saya katakan tadi, bentuk gambaran ya, bentuk siklus kehidupan dan bentuk gambaran keadaan kehidupan kamu sebenarnya bagus. Cuman ya kalau kamu tidak bisa merelakan ataupun lebih banyak terpaut dalam sebuah hukum, maka semuanya itu pasti akan sangat susah sekali untuk mendapatkan sebuah pencurian. Sebuah pencurian dan sebuah penggelapan ya, bagaimana akan kamu sikapi. Jadi kedepannya bagaimana akan kamu jalankan. Hidup kamu mungkin banyak yang suka menantang kamu ya, sehingga kamu tidak bisa terbebas dari yang namanya hukum gitu ya. Jadi kedua kartu ini ya mungkin bisa saja dia mengganti rugi, ataupun bisa saja menyuruh kamu mengganti rugi ya, mengganti sebuah kerugian. Jadi kamu harus hati-hati di blok 4 ini. Jadi dengan diri kamu itu ya kalau bisa kamu harus ada sesuatu yang diambil, ataupun sesuatu yang dihapus, ataupun yang memberikan sebuah sedikit lah kerugian ya. Jadi sehingga dalam diri kamu itu kalau saya lihat ya ada sebuah bentuk ketidakjujuran dalam sebuah bentuk pemikiran. Jadi ada sebuah bentuk dalam sebuah tindakan fisik ya. Jadi ibaratnya dalam diri kamu itu banyak mengalami sebuah hasil yang tidak bagus, ataupun mendapatkan sebuah hasil yang kurang memuaskan. Sehingga dalam diri kamu itu apa yang kamu capai itu tidak memberikan sebuah sisi balance gitu, sisi keseimbangan. Sehingga dalam diri kamu itu lebih banyak mewakili tentang mungkin kehilangan, mungkin sebagai pencurian, ataupun mungkin dalam bentuk uang, barang, persahabatan ya. Jadi karena di sini yang saya lihat di sini lebih banyak mengalami sebuah kerugian yang cukup permanen. Nah, jadi semuanya itu yang satu yang mungkin kamu ingin dalam sebuah sisi, dalam sebuah segi hukum, segi peradilan, dan mungkin di sini lebih banyak terjerat dalam sebuah hukum ya di sini ya. Ada sebuah pencurikan, maling, ataupun sebuah sifat yang tidak bagus ya. Jadi apa yang kamu inginkan ini di sini masih belum bisa berjalan dengan baik, sehingga banyak mendapatkan sebuah kerugian, kebangkrutan, ataupun tindakan-tindakan yang tidak terpuji ya, sehingga kamu lebih terpampang dalam sebuah sisi yang kurang bagus. Dan satu sisi kalau yang saya lihat di sini bentuk pemikiran, thoughts ya. Nah, jadi jiwa kamu seperti ini. Ini kalau yang saya lihat ya, banyak sesuatu yang ingin membuat sebuah rencana ya, tapi ya mungkin di sekeliling kamu itu banyak orang-orang yang
jiwanya sangat menantang sekali dengan dirimu ya. Jadi apa yang kamu capai tidak memberikan sebuah sisi positifnya, sisi baiknya. Jadi banyak yang mendapatkan sebuah sisi yang lingkungannya yang kurang fokus ya, ataupun memang tidak memberikan sebuah dukungan sehingga kamu kurang adanya dukungan ya. Tidak ada mendapatkan sebuah gambaran orang yang bertemu dengan orang bijaksana untuk meluruskan ataupun memberikan sebuah hakikat dalam sebuah rencana tujuan kamu jalankan ya. Jadi sehingga kamu perlu adanya sebuah pengungkapan bahwa kamu bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan bentuk pemikiran orang lain ataupun dengan bentuk pendapat orang lain ya. Sehingga dalam diri kamu itu kalau bisa itu rencana itu tergambarkan dengan sifat jiwa yang cukup bagus ataupun jiwa yang cukup efisien gitu ya. Jadi dalam diri kamu itu lakukanlah segala sesuatunya itu dengan penuh hati-hati, lakukanlah dengan segala sesuatunya dengan penuh hal-hal yang kurang bisa memojokkan hati ya. Jadi kamu harus bisa lakukan itu semuanya itu dengan baik ya. Jangan ada suatu paksaan, jangan ada suatu hal yang membebani dirimu. Jangan sampai terjerat oleh hukum ataupun yang membuat kamu itu susah untuk memberikan sebuah harapan ataupun memberikan sebuah kerugian. Jadi di bulan 4 ini zodiak Capricorn harus hati-hati mengenai tentang sebuah tindakan penggelapan ataupun kemalingan, pencurian dalam kehidupan kamu ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat ya, dalam hidup kamu untuk mencapai sebuah harapan yang baik ya, yang saya lihat di sini ada keberkahan ya, ada sisi baik yang bisa kamu capai. Hanya saja semua berdasarkan dalam diri kamu sendiri, bagaimana kamu menyikapi itu semua gitu loh ya. Jadi dalam diri kamu itu harus ada sebuah sisi yang cukup memberikan sebuah sisi yang baik. Jangan sampai kamu mendapatkan sebuah sisi yang kurang bagus ya. Banyak berkat dan banyak kelimpahan yang akan kamu capai ya. Jadi persiapkanlah dalam hidup kamu sebuah kelimpahan yang bakal kamu capai, dan bloklah semua kenang-kenangan masa-masa rencana tujuan yang tidak bagus di masa lampau ataupun di masa lalu ya. Mungkin di masa-masa kemarin yang mungkin masih belum mendapatkan sebuah kecukupan dalam sebuah keberkahan. Jadi setiap orang itu kalau bisa kamu harus melakukan yang terbaik supaya kamu ada sebuah kekuatan yang tersembunyi dalam diri kamu supaya bisa mencapai segala hal yang baik ya. Nah, jadi stargazing sebuah penenangan, sebuah ungkapan, sebuah kenyamanan yang bagaimana akan kamu capai, itulah nanti akan kamu dapatkan setelah melakukan sebuah rencana. Karena kalau yang saya lihat di sini, kedua kartu ini harus secara terang-terangan ataupun melakukan sebuah kejelasan dalam bentuk rencana tujuan. Jiwa kamu seperti apa? Kalau di sini yang saya lihat untuk zodiak Capricorn lebih banyaknya susah ya, lebih banyaknya tidak memberikan sebuah sisi positifnya ya, sehingga ingin melakukan tapi tidak berpikir panjang, ingin melakukan segala sesuatunya tapi tidak ada suatu tindakan yang real gitu ya. Jadi sehingga bentuk kelimpahan, bentuk keberkahan itu semua harus bisa dilakukan dengan bentuk ketenangan jiwa ya, kenyamanan ya, barulah bisa memberikan sebuah sisi positifnya bagaimana. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lihat ya, jiwa kamu tuh sebenarnya bagaimana sih ya yang akan kamu capai. Karena kalau yang saya lihat banyak sebuah perubahan yang sangat susah untuk bisa kamu gapai ya. Karena kenapa? Entah kenapa yang akan kamu capai mungkin sangat tidak sesuai dengan diri kamu ya. Jadi di bulan 4 ini untuk zodiak Capricorn banyak masalah tapi susah untuk dijauhi ataupun dihindarkan ya. Nah, di sini kita akan lihat bentuk cakra aura jiwa kamu yang tersembunyi itu. Ini kalau saya lihat sebuah jiwa kamu, sebuah harapan kamu itu bagaimana akan kamu sikapi itu sebenarnya bagus ya. Dalam sendiri seutuhnya kamu ada mendapatkan sebuah sisi yang bagus, ada sebuah cahaya aura positif ya. Tapi di satu sisi kamu kurang adanya sebuah fokus ya, sehingga apa yang kamu lakukan tidak tercapai sebuah sinar harapan yang bisa menggapai dengan lebih mudah ya. Di satu sisi
kamu ada sebuah bentuk bakat kemampuan, sebuah potensi yang bisa dikembangkan secara seutuhnya, secara menyeluruh. Tapi yang satunya itu, kalau yang saya lihat, kamu kurang adanya sebuah daya juang saing, daya kuat, daya fokus yang cukup tinggi, sehingga apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah sisi harapan yang baik ya. Nah, jadi dalam diri kamu tuh bagaimana akan kamu sikapi tidak memberikan ataupun tergambarkan sebuah sisi emosi yang cukup memuaskan ya. Nah, jadi dalam cakra aura jiwa kamu, apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu jalankan, sebenarnya itu bisa diterapkan dengan sebaik mungkin. Hanya saja dalam diri kamu masih belum sepenuhnya percaya bahwa kamu bisa melakukan itu ya. Ya, itulah yang saya lihat ya dari segi kamu itu bagaimana kamu menata ya, merapikan ataupun memberikan sebuah kejelasan dalam sifat baik buruknya yang kamu rencanakan ya. Nah, kita beralih dengan asmara percintaan. Jadi mengenai siklus kehidupan kamu sudah tahu ya, apa yang kamu sikapi, apa yang akan kamu kerjakan, apa yang kamu memberikan sebuah sisi posisi yang bisa kamu berikan sesuatu yang cukup ya ekspresi ataupun mengungkapkan segala sesuatunya dengan penuh kepercayaan diri dan penuh keyakinan ya. Nah, oke. Dengan bentuk asmara percintaan kamu ya, yang saya lihat ada satu kartu. Ini mengatakan tentang untuk melakukan sesuatu terhadap orang yang dicintai ya. Jadi ada sesuatu, ada sebuah tindakan ataupun sebuah tujuan rencana yang kamu lakukan terhadap si pasangan ya. Nah, jadi satu sisi kurangnya adanya sebuah keputusan yang bisa dipertimbangkan secara matang ataupun secara dewasa ya. Jadi sehingga dalam diri kamu terhadap pasangan mungkin banyak perbedaan pendapat sehingga susah untuk bisa membela mana yang benar, mana yang tidak, dan susah untuk mempertahankan pendapat yang mana yang salah ataupun benar ya. Sehingga memang dalam sebuah ungkapan sih memang lebih terpautnya dalam sebuah rasa sayang yang cukup tinggi sehingga lebih banyak bersabar dan mungkin banyak mengalah ya dalam kehidupan kamu ya. Dan mungkin yang ketiga ini kalau yang saya lihat mungkin masih belum ada sebuah pengungkapan perasaan ataupun menunjukkan cinta ya, cinta yang berlebih kepada kamu ataupun kamu terhadap si dia, karena mungkin kebanyakan banyak perbedaan pendapat sehingga apa yang dilakukan, apa yang dirasakan tidak tergambarkan dalam sebuah sisi positifnya. Jiwa kamu seperti apa tidak tergambarkan dengan sisi yang memberikan sebuah sisi baiknya ya. Jadi belum bisa mempertimbangkan ataupun mempertahankan fondasi kamu, dan kamu pengen melakukan sesuatu yang baik dengan si pasangan kamu, tapi lebih banyak demonstrate love dan mungkin tidak ada sebuah pengungkapan perasaan baik dari segi hati jiwa kamu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan semuanya itu, apapun yang diberikan kepada kamu kurang bisa memberikan sebuah sisi positif energinya. Jadi bagaimanapun juga apa yang kamu lakukan masih belum bisa terpancar oleh energi yang bagaimana akan kamu sikapi ya. Nah, jadi di sini apa yang kamu inginkan itu masih belum bisa tercapai dengan positifnya, sisi baiknya, maka itu semuanya tuh nanti akan secara menyeluruh ataupun secara sedikit demi sedikit apa yang akan kamu ungkapkan bisa terungkapkan dengan baik ya. Apapun yang itu semuanya itu, apapun yang semua berdasarkan segala bentuk apapun itu semuanya itu akan memberikan sebuah sisi yang kurang memuaskan ya. Jadi bentuk hubungan kamu seperti apa itu kurang aja menjanjikan sebuah komitmen ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ini ada ada 3 show ya, kita akan undi siklus kehidupan kamu tuh seperti apa yang lebih tepat ataupun memiliki sebuah terpengaruh dengan siklus kehidupan orang yang berzodiak Capricorn ya. Kita akan melihat 3 show-nya tuh yang lebih tepatnya mana ya. Yang pertama yaitu show kerbau. Terus yang kedua show monyet. Yang ketiga adalah show anjing ya.
Nah, jadi ya teman-teman, inilah 3 show yang lebih terpengaruh ataupun memiliki sebuah pengaruh yang cukup kuat dengan siklus kehidupan orang yang berzodiak Capricorn ya. Nah, show kerbau, show monyet, dan show anjing. Kita akan lihat pesannya untuk kamu berhubungan dengan siklus kehidupan orang yang berzodiak Capricorn. Di sini mengatakan bahwa jika kamu percaya, kamu lakukanlah sebuah tindakan yang baik dan positif. Dan tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan ataupun dipermasalahkan, asalkan kamu bisa bertindak lebih tegas, lebih berwibawa, dan lebih bijaksana. Berpikirlah jernih dan berpikir panjang. Ya, jadi dalam diri kamu itu jangan selalu takut dengan situasi kondisi kamu, jangan terlalu takut dengan intuisi kata hati kamu. Lakukan yang terbaik, ya, berpikir positif, dan tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada sesuatu yang dipermasalahkan jika kamu benar-benar bisa lebih mempercayakan diri kamu dalam sebuah sikap yang kamu jalankan nantinya. Situasi kondisi yang bagaimana akan kamu dapatkan. Jika kamu bisa benar-benar memberikan sebuah hal yang baik, maka kamu akan diberikan hal yang baik. Jika tidak, maka semuanya itu akan berubah menjadi sesuatu hal yang tidak bagus sekali. Seperti yang saya katakan tadi, semua akan berhubungan dengan judication, ya, sebuah peradilan dan sebuah thief, ya, ataupun sebuah kebangkrutan. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jika memang sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak sesuai, ya mungkin sebagai have fun dalam meramal sesuatu, ya. Bisa dicatat nomor WA saja, bisa dicatat nomor WA saya, bisa langsung dikirimkan ke nomor WA saya ke 0819 1963 5839, ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru, ya. Oke teman-teman, semua itu yang hasil ramalan saya, ada nomor kontak saya, ya. Mungkin ada satu lagi nomor kontak saya. Ini saya akan kasih tahu, ya. Mungkin ya banyak teman-teman yang selalu menanyakan nomor HP saya berapa untuk konsultasi, ya. Jadi kita akan kasih tahu kembali, ya. Yang satunya lagi untuk nomor XL, ya, di 0819 1963 5839 0812 6955 3295, ya. Oke teman-teman, itu bisa Anda buat untuk sebuah hasil konsultasi lebih lanjut ke nomor WA saya, ya. Jika memang sesuai, ya. Jika memang berkeinginan untuk bertanya, silakan bertanya. Dan jangan lupa Anda like, share, dan komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya, ya. Jika ada salah pengucapan, mungkin dimaafkan, ya. Oke teman-teman, Koko Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.